Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan merujuk pada kompetensi dasar 3.12, menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Dan kompetensi 4.12 menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat bayangan pada cermin datar, menggambar pembentukan bayangan pada cermin lengkung, menggambar pembentukan bayangan pada lensa, menganalisis titik fokus pada cermin dan lensa. Menciptakan cahaya. Cahaya tidak mempunyai wujud, namun cahaya yang ada di sekitar kamu dapat dirasakan keberadaannya. Cara yang paling mudah untuk merasakan cahaya dan mengetahui manfaatnya adalah dengan membandingkan kedua gambar berikut. Gambar pertama merupakan sebuah kota yang tanpa cahaya, sedangkan gambar kedua adalah sebuah kota yang penuh dengan cahaya. Dapat kita perhatikan perbedaan dari kedua gambar tersebut. Dengan adanya cahaya, maka kamu dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan, alam sekitar, dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Kejadian ini dapat dilihat dengan nyata pada lampu senter yang merambat lurus. Sifat berikutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan atau disebut pencerminan adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan baur. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat mentransfer energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa menggunakan medium. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik, sehingga merupakan gelombang elektromagnetik. Jika Anda berdiri di depan cermin datar, maka sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar adalah bayangan yang terbentuk oleh cermin datar berada tepat di belakang cermin. Ukuran bayangan yang terbentuk adalah sama besarnya dengan ukuran benda. Jarak bayangan benda dari cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya melengkung. Ada dua jenis cermin lengkung sederhana, yaitu
cermin silinder, dan cermin bola. Pada pembahasan materi ini, kita hanya mempelajari cermin bola, yaitu cermin yang kelengkungannya merupakan bagian dari kelengkungan bola. Khusus pada materi ini, cermin bola ini adalah cermin cekung dan cembung. Cermin cekung. Untuk mengetahui cara menggambar pada cermin cekung, silakan Anda memperhatikan gambar berikut. Bila sebuah sinar atau beberapa sinar mengenai sebuah cermin cekung, maka sinar tersebut akan dipantulkan pada satu titik. Titik tempat berkumpulnya semua sinar pantul disebut dengan titik fokus. Titik M merupakan titik pusat kelengkungan cermin. Titik pusat kelengkungan cermin sama dengan 2 kali jarak fokus. Sinar datang merupakan sinar di mana datang mengenai benda. Sedangkan sinar pantul adalah sinar akibat pemantulan dari sinar datang ketika mengenai cermin. Bila bayangan terbentuk di depan cermin, maka bersifat nyata. Sedangkan bila bayangan berbentuk di belakang cermin, maka bayangan bersifat maya. Untuk menggambar pembentukan bayangan pada cermin cekung, kita butuhkan 3 buah sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Sebagai contoh, Anda dapat melihat gambar berikut. Sebuah benda diletakkan di antara titik fokus dan titik M. Untuk membentuk bayangan, maka kita akan gunakan sinar istimewa yang pertama dan yang kedua. Perpotongan sinar-sinar pantul dari kedua sinar istimewa tersebut merupakan titik bayangan. Karena bayangan berada di depan cermin, maka sifat bayangan adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Cermin cembung. Cermin cembung disebut juga cermin negatif. Titik fokus dan titik M berada di belakang cermin, sehingga bernilai negatif. Bila sebuah atau beberapa sinar datang mengenai permukaan cermin cembung, maka akan dipantulkan secara menyebar. Perpanjangan dari sinar-sinar pantul tersebut akan bertemu pada satu titik yang terletak di belakang cermin. Titik tersebut disebut juga dengan titik fokus cermin cembung. Untuk menggambar pembentukan bayangan pada cermin cembung, dibutuhkan sinar-sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar yang datang menuju titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan sinar istimewa yang ketiga, sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut.
Untuk menggambar pembentukan bayangan pada cermin cembung, minimal digunakan 2 sinar istimewa dari 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjut pada pembelajaran berikutnya, yaitu materi lensa dan alat-alat optik.